Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fusaima dari Universitas Merangin Jambi. Saya adalah peserta peserti gelombang 4 yang diadakan oleh Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan melaksanakan real teaching sebagai tugas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau masih semangat juga saya bilang. Tapi ini memulai perkuliahan kita hari ini ada baiknya juga Kak, walaupun masih siang maupun pagi kita dulu baiknya apanya sebelum belajar? Ayo, Aji yang bikin doa. Tapi bisa mulai perkuliahan hari ini mengatakan agama dan rencana masih mulai. Selesai. Kusuk doanya. Terlalu cepat kalau doanya. Aji orang belum selesai ambil loh Ji. Ya doanya doa tidur. Sekarang bukan doa tidur, doa makan. Oke, ini absen dulu. Tolong berdiri kayak biasanya ya. Tahu nggak kita perlu lihat ini apa? Perwira? Masa udah lupa orang lah pertemuan berapa nih? Udah apa ya? Oke, kita mulai. Oke, kita mulai kewirausahaan. Nah, materi kita kali ini yaitu cara memperoleh modal. Ingat dengan yang kemarin-kemarin APOB kewirausahaan? APOB, ayo. Ayo. Satu, kan ini katanya jasa 10 kali pertemuan. Apa salah satunya? Cara mendirikan usaha. Apa lagi? Memperoleh modal yang sekarang itu. Ayo. Apa lagi? Masa lupa? Mengajukan pinjaman. Jenis-jenis pembayaran. Ya kan? Apa lagi? Teknik menentukan lokasi. Kita tuh harus mulainya lokasinya di mana. Ingat kan kemarin kelompok siapa yang nampil kemarin coba? Oh, lupa. Tapi yang jelasnya sekarang ini gimana cara kita memperoleh modal. Kalau udah ada modal, bisa nggak usaha jalan? Nggak bisa. Masa itu? Yakin? Bisa kalau usaha jadi jalan. Pakai modal nggak? Enggak, bukan alatnya dari kayak alat tradisional dari bambu. Nah, terus apa lagi? Kayak kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Itu pakai modal tidak? Tenaga keahlian. Modal kalau kamu masukin ke sosmed, modal juga enggak? Ya. Modal. Jadi kalau usaha tanpa modal, jalan. Iya. Sekarang ibu tanya. Kita ngomong dari tadi modal. Modal itu sendiri apa? Ayo. Apa itu modal? Ayo. Bagian yang cewek-cewek, modal itu apa modal? Ojo modal ya, tapi modal. Modal, apa itu modal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Modal adalah semua hal yang berupa uang ataupun barang yang bisa
sebagai bekal untuk memulai usaha. Modal. Ayo. Cowok. Ayo. Ayo. Apa itu modal? Ya. Tak ketemu belum? Apa modal? Apa? Ya. Modal itu kumpulan beberapa uang atau barang yang dilakukan untuk memulai usaha. Memulai usaha berarti uang atau barang untuk kita memulai usaha apa yang akan kita jalankan, ya kan? Jadi modal itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk membiayai operasi perusahaan dari mulainya berdiri perusahaan sampai perusahaan berjalan sehingga meraih keuntungan. Ya. Terus modal ini ada dua. Yang pertama uang. Kedua tenaga. Skill. Sekarang coba kamu ini kan. Yang ini cuma punya uang. Yang ini cuma punya tenaga. Sekiranya yang cuma uang aja, yang cuma tenaga aja, bisa nggak kira-kira jalan? Bisa. Kalau nggak bisa, kenapa? Karena ya segala sesuatu membutuhkan. Tetapi ada loh pepatah yang bilang tidak semua menggunakan uang. Gimana kalau menurut kalian? Uang bukan segala-galanya, kan ada kan? Segalanya butuh uang. Tapi semua bukan uang. Pada protes. Ke pasar aja, kentut aja di pasar, perlu duit nggak? Parkiran nggak beli apa-apa aja, nongkrong aja di pasar parkiran berapa? 2.000. Enggak. Nah, berarti sama ya gitu ya. Nah, siapa sih yang bikin kayak gitu? Benar-benarnya bikin kayak gitu. Segala-galanya bukan apa tadi? Segala sesuatu. Uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Ya. Apa yang tidak butuh uang? Mana ada impossible itu kebahagiaan nggak butuh uang? Yang mana coba kebahagiaan yang nggak butuh uang? Kamu mau jajan di mana? Perlu uang. Bahagia nggak jajan? Kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan keluarga makan angin tok, menderita nggak kamunya? Makan. Pasti ada makan kan? Ya. Nah, kamu cuma makan garam doang, bahagianya kamu. Impossible itu mah, nggak benar itu. Kalau 1 dibanding 9, 10, berarti 9 berarti ini salah ini. Ya kan? Nggak ada kebahagiaan itu nggak ada uang, malah nggak ada. Apalagi yang cewek-cewek shopping bikin bahagia nggak? Makanya kalian harus pintar cari duit. Dia bisa bahagiain pasangannya nanti. Nah, ya Ci ya, jangan pikir Ci bahagia itu nggak butuh uang. Sekarang butuh uang, semuanya butuh uang, apa-apa butuh uang. Nah, makanya kita itu mencari, tidak hanya kamu kan sekarang ini kan SPD, ujung-ujungnya kalian guru gitu. Nggak selalu, ya kan? Nggak selalu jadi guru, harus berwirausaha. Iya, ingat Rasulullah kita itu apa dulu? Berdagang kan, niaga kan, beliaunya kan, iya kan? Ini sunnah Rasul loh.
Kita sendiri. Harta yang kita dapat, laba yang kita dapat tidak berkah. Jadi carilah yang apapun bentuknya usaha kamu, carilah yang berniaga tidak harus langsung dari modal yang besar, ya kan? Kamu lihat nggak orang yang pakai ini apa namanya, gerobak-gerobakan yang di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Mereka itu kan pertamanya kan dari yang dana kecil-kecil dulu, nggak usaha kecil-kecilan, terus dapatlah di depan toko orang, sudah mulai ya pakai kain agak besar, gitu kan? Ujung-ujungnya mereka dapat ruko. Itu dari kegigihan dan kejujuran dia. Terus apapun produk yang kalian bikin, yang kalian jual harus Berkualitas. sehat. Bersih. Kalau bersih udah pasti sehat ya. Halal. Jadi kalau yang kayak gitu kan orang pasti nih mau, ya kan? Terus dengan harga ya terjangkau, jangan murah. Kalau murah kitanya tidak sesuai kan antara ini harga jual dengan harga produksi. Kalau nggak sesuai ya udahlah, tapi harus terjangkau. Misalkan kalau dananya itu mungkin 2.000 harga jualnya, yang harga produknya ini kalau bikin 3.000 mungkin ini ya. Kalau dari kita kan lihat ini dulu, kita lihat target pasar kita kan siapa. Kalau orang ekonominya menengah ke bawah, otomatis kita nggak bisa jual mahal, ya kan? Kalau dibikin 3.000 bolehlah harga satu, tapi kalau ambil dua kita bikin 5.000, jadi kan otomatis orang akan ambil dua kan? Ya nggak kayak gitu? Ya. Sekarang kita ambil yang jalan. Jadi kan si pembeli merasa untung dan penjual juga dapat untung. Jadi dua-duanya ada keuntungan yang didapat. Ya, itu juga. Ini kan kita masih bahas-bahas yang lama mas jadinya ya. Sama tadi uang dan tenaga keahlian. Ya, uang udah kebayang lah ya uang. Ya. Ada yang nggak tahu dengan duit nggak sini? Anak kecil yang sekarang hafal dia, duit merah, duit biru. Nah, kalau yang duit besar-besar, anak-anak sekarang itu kan mengenalnya kan dengan warna. Tetapi kalau duit 2.000, 1.000 dia hafal. Ini mah 2.000, ini mah ini jual jajannya cuma 2. Adik maunya 5. Ada tak kenaan yang kayak gitu? Sering ditodong tak? Sering. Jadi kalau duit, kalau kamu nggak tahu, masya Allah. Tenaga kedua, tenaga keahlian, skill. Kalau kita hidup di masyarakat tanpa ada skill yang akan kita jual, susah nggak sekarang? Susah kan? Susah. Harus kita punya satu skill aja cukup. Kalau bisa sih multi talent lah ya. Masak tidak identik dengan perempuan loh. Chef itu rata-rata laki-laki. Jangan salah. Apalagi jahit sekarang juga nggak identik dengan perempuan. Coba lihat di bangko ini, banyak kan? Banyak laki-laki yang tukang jahit. Salon juga sekarang nggak juga identik dengan perempuan. Banyak lah ya. Kurang setuju sih Aji, tapi fakta loh Ji. Jangan salah, mereka itu kalau dia yang bermake upnya kita memang top. Ibu pernah ini waktu itu wisuda satu ibu, wisuda sarjana. Salah satu salon terkenal juga lah di daerah kita, tapi memang lebay ya, agak kemayu lah gitu. Nah, emang
Jadi sekarang apapun bentuk skill yang kita punya tidak berdasarkan jenis kelamin. Kalau dulu yang masak ya harus cewek, gitu aja ya semuanya ya. Bagian-bagian IT mungkin cowok semua. Enggak. Sekarang ini apa namanya ini kesetaraan gender ya, udah sama semuanya. Yang nggak bisa laki-laki apa? Wanita. Menstruasi. Menyusui. Itu kodratnya Wanita. wanita. Emang laki-laki mau? Hah? Ada yang mau? Berminat? Aji minat dulu. Aji minat nih. Kira tadi Aji minat kan? Kalau minat itu kan, nah susah juga ibu kalau Aji minat gimana caranya. Tapi jangan salah, orang luar negeri bisa membuat laki-laki ini merasakan gimana sakitnya lahiran. Cuma merasakannya aja, nggak prosesnya. Ada alatnya, kan? Gimana rasa sakit ibu-ibu melahirkan? Sekarang bapak-bapak bisa juga merasakan. Di memorinya itu memang dia tuh kebayang dia lahiran, sakitnya kerasa gitu. Tapi yang paling kuat siapa? Puan Ji. Ya. Oke, nggak terima ini. Nggak terima. Ngajak debat ini kayaknya ini. Ya. Jadi ya, kalau di misalnya kita ini niaganya kecil-kecilan aja, ya tenaganya ini mungkin kalau dari uang bisa patungan, ya patungan sama teman, biar nggak rugi-rugi amat. Kalau rugi, taruhan ruginya, untungnya pun juga taruhan. Terus yang tenaga ahli ini yang harus dicari. Tapi sebelum mencari tenaga ahli, tentukan dulu jenis usahanya. Kalau kamu mungkin apa usahanya itu mungkin jahit, mungkin ya kecil-kecilan aja dulu, jahit di rumah gitu. Nah, yang desainernya itu siapa? Nanti kalau bikin baju ketiaknya malah nyempit, dia nggak bisa pakai gimana? Banyak loh, iya kan? Nggak sesuai kan? Kita kan kalau sekarang itu kan dana menjahit itu dengan dana membeli dasar lebih mahal mana? Dana jahitnya yang lebih mahal. Kalau cuma sekedar beli dasar kayaknya aja 20.000 ada. Tapi kalau jahit, iya. Nah kalau kamu skill nggak apa-apa. Tapi kan dasar jahit itu kan harus ukur-ukur dulu, bikin desain dulu kan, bikin polanya di mana. Kalau kamu nggak bisa itu cuma aja, berarti itu perlu tenaga ahli yang bisa. Kalau kamu yang punya modal kali mungkin bisa bantu masang kancing baju kan gampang nih, ya kan? Cuma tinggal jahit dulu sini aja. Nah, bisa. Yang si ownernya tadi ya, tapi tetap cari tenaga kerja. Tetapi ibu sarankan apapun bentuk usahanya yang kamu bisa, kan ini kan kita bicarakan masalah usaha kecil-kecilan ya. Kamu bisa, walaupun tidak mahir. Misalnya kamu bikin apa namanya ini rumah makan Ampera. Kan rumah makan Ampera kan masih kategori kecil kan? Setidak-tidaknya kamu bisa masak. Jangan cuma bisa merebus air doang. Nah, iya kan? Jadi tidak tergantung dengan orang. Kamu yang bikin menunya, hari ini menunya ini, hari ini menunya ini. Jadi kamu tahu. Jadi nanti kalaupun ada tambahan tenaga kerja mungkin atau yang tenaga keahlian mungkin rendangnya kamu sih kurang mantap. Yang sini ini rendangnya mantap, udah tarik sini nih. Nah, ya kan? Berarti masak nggak ada pun miliknya, kamu bisa handle. Jadi usaha kamu tetap jalan. Kalau kita cuma
Ya enggak? Kalau dia pas sama yang pemilik ini, saya nggak cocok, ini gajinya sama si Aji ini nggak cocok ini. Udahlah saya mundur aja lah gitu. Apa enggak? Dana yang kita gelontorkan membuat usaha kan lumayan banyak, ya kan? Kalau stop gara-gara tenaga ahlinya nggak ada, kacau, ya kan? Makanya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar mereka itu sudah bikinkan gini, sebelum bekerja harus ada surat perjanjian, iya kan? Ini untuk apa? Mengantisipasi kerugian buat perusahaan. Kalau sekiranya yang ini mundur sebelum masa tenggat waktunya jatuh tempo, harus mengganti rugi, iya kan? Nah, sebelum diterima untuk menjalankan suatu pekerjaan, sebelum diterima jadi pegawai, biasanya pihak perusahaan men-training nggak? Training dulu. Oh, orang ini layak kita pakai. Si B kurang nih, si C memang benar enggak? Si D layak juga. Kira-kira si B atau si A ya yang kita pakai? Karena dua-duanya layak kan? Kalau yang kita butuhkan cuma satu, diuji lagi si A sama si B-nya. Kalau si B kurang, kalau si C memang tidak, ya. Yang B-nya, E-nya layak. Ya lah, diadu lagi. Kira-kira mana yang lebih cocok? Gitu ya. Jadi itu tadi, yang punya modal sekurang-kurangnya juga harus punya tenaga ahlian. Kalau kamu bikin pecel lele, seenggak-enggaknya itu sambal kamunya itu maknyos, mantep. Ya, kalau sekedar goreng ayam, goreng ikan, rata-rata orang bisa ya. Nah, siapa yang nggak bisa? Nih, para laki-laki nggak bisa kan? Bisa, beneran? Nah, ini modal lagi, sesuatu yang diperlukan. Ada apa? Oh iya, silakan. Modal itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan, mulai dari perusahaan itu sendiri sampai beroperasi. Ini ada tadi kan, ada modal dan juga ada keahlian. Ya. Nah, ini lagi jenis-jenis modal usaha. Yang pertama, modal investasi. Yang kedua, oke. Sekarang ibu tanya, modal investasi itu apa? Modal dari orang lain. Apalagi modal investasi? Dan kita berinvestasi tadi dia mau pikirannya dari orang lain, santi dari orang lain. Itu kan investasi. Aku kan investasi ke kamu nih. Berarti kan aku modalin kamu. Berarti tambahan dana dari orang lain. Itu yang pikirannya. Apa? Kira-kira? Apa modal investasi? Modal bersama. Yang lagi? Apa modal investasi? Atau modal kerja? Siapa yang tahu modal kerja? Kalau kayak gini kalian susah jawab, nanti ibu bikin goncang arisan. Kalau goncang arisan, itu kan otomatis nama kamu keluar kan? Nah, ya, oke ya. Itu goncang ya. Ya, ya. Nah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa nih yang keluar nih? Ayo digoyang-goyang. Yeah. Ayo aku. Ayo aku. Ayo. Apa itu modal investasi yuk? Modal investasi adalah modal yang digunakan untuk membeli barang. Untuk membeli
investasi. Ayo yang ini. Ayo. Investasi. Ayo, siapa nih? Sela Sari. Yo, si Sela. Ayo. Modal investasi. Kita masih investasi nih. Kita cari 3 pendapat. Ayo. Apa kira-kira modal investasi? Sejumlah modal yang dikeluarkan perusahaan untuk mendanai pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, pendanaan perusahaan untuk membuat perusahaan dalam jangka panjang. Ya, jadi kalau dianya itu investasi, itu contohnya itu kita bikin bank, surat izin usaha, bangunan, kendaraan, itu yang namanya investasi dalam jangka panjang. Jadi kita itu berinvestasi di dalam jangka panjang, itu yang namanya modal investasi. Mulai kita mendirikan perusahaan ini, mulailah kita dari urus dulu surat izin, ingat nggak? Mulai dari urus surat izin, tentukan tempatnya di mana, segala macam, gedungnya di mana, ya kan? Kendaraannya apa? Terus kalau ada mesin, pakai mesin apa? Nah, itu namanya modal investasi. Tapi sebenarnya sih Aldo sih oke. Nggak salah, cuma ditambahkan dan dilengkapi biar lebih. Ya. Yang tadi modal investasi, yang selanjutnya apa tadi? Modal kerja. Nah, sekarang modal tenaga kerja. Kita mulai. Goncang. Ayo, siapa yang kena? Siapa? Ayo. Ini si Aji nggak mau masuk nih. Aji nggak mau masuk nih. Masih ya? Oh, iya, Aji izin ya. Berarti selamat uji ya. Lagi. Ayo. Aji. Putri Putri Yolanda. Yolanda. Ayo si Putri. Ayo. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk operasional. Nah, Umumnya modal kerja ini digunakan selama periode akupansi yang dimaksud untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek. nah. Ada pendapat yang lain? Kalau dibilang karena ada pendapat yang lain, orang pada diem gitu ya. Tapi kalau bikin goncang arisan, mau gak mau ini harus jalan ya. Yaudah. Nah, ini goncang. Satu lagi. Jangan si ini lagi, si Aldo lagi. Uci. Siapa yang beruntung? Deci. Ayo Deci. Maksud modal kerja kamu? Iya. Modal Modal kerja. kerja adalah seluruh biaya yang diperlukan perusahaan guna memenuhi kebutuhan bahan baku serta alat-alat pengembangan usaha. Ada yang nak tanggapi? Ada yang nak tanggapi? Yang lebih ringkas saja, kalau kamu kan bacanya kayak gitu tuh kan terkadang kita susah ya. Kalau modal kerja itu yang membiayai operasional, artinya dalam jangka pendek. Itu beli bahan baku, ya kan? Terus biaya produksi, ya. Nah, terus mungkin apa namanya nih, gaji karyawan, ya kan? Itu kan termasuk jangka pendek tidak? Masuk atau tidak? Masuk, karena bayarnya setiap bulan. Tapi kalau gedung kan tidak, ya kan? Kalau gedung itu kan masa ausnya mungkin dihitung mungkin per 5 tahun ya. Terus mesin mungkin dihitung juga aus, apa aus? Masa kerusakannya itu kan. Kalau gedung kan nggak mungkin sebulan pakai hancur kan? Ya kan, penyusutan. Mungkin kalau di gedung, mungkin apa namanya?
pakai yang beli tadi mobil second. Ya mampunya perusahaan segitu, segitu dulu, ya kan? Segimana mampunya kita dulu. Ya, oke ya, udah ketemu ya. Modal apa tadi? Sama? Modal investasi. Ya, udah ketemu perbedaannya? Kalau modal investasi jangka? Modal kerja jangka? Nah, kalau jangka panjang apa aja tadi? Gedung, kendaraan, ya kan? Kalau jangka pendek, gaji karyawan, gaji, biaya produksi segala macam ya. Jadi udah jelas ya perbedaan biaya investasi dengan modal kerja. Nah, sudah menjadi lanjut. Lagi kita nih. Ya. Nah, kalau kita nih nak mendirikan perusahaan tadi, nak nambah modal, kan banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jangan nih mentang-mentang nih, baik kita bikin yuk usaha yuk. Apa bikin apa? Dah, aku nih ada modal nih 200.000. Nih kau cari 200.000 ya. Yang ini juga kita namain modal kita gabungkan. Tidak mau kayak gitu, tentukan dulu. Ya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam memperoleh tambahan modal. Ya, banyak. Jangan sampai kita merugikan perusahaan yang kita dirikan ini tadi. Jangan sampai merugikan diri sendiri. Ya, apa yang pertama yang harus kita perhatikan? Tujuan perusahaan. Pertama, kita tujuan perusahaan ini yang harus kita pertimbangkan. Apa maksudnya? Kenapa tujuan perusahaan ini harus kita pertimbangkan untuk memperoleh modal? Ayo. Apa kira-kira? Kenapa hal itu harus kita pertimbangkan? Ayo. Tadi sebelumnya kita sudah modal investasi dan modal kerja. Lah ada dua-duanya nih. Modal investasi sudah, modal kerja juga sudah. Terus kita juga pengen minjam lagi, ya kan? Kan minjam jatuhnya gitu kan, memperoleh modal kan? Tambahan jatuhnya. Ya dah? Ya, silakan. Harus kita perhatikan tujuan dari perusahaan ini. Ini modal ini sebagai tambahan atau memang sebagai modal awal kita. Kalau sekedar modal tambahan baik, kita belum tentu tahu prospek untung ruginya berapa. Nanti modal kepinjam kita tidak sanggup bayar. Jadi kita tuh harus hitung dulu, pahami dulu, kita nambah ini untuk apa dulu. Jangan sembarangan minjem ya. Yang kedua apa? Masa pengembalian. Kalau kita minjam biasanya ada dah, kita mengembalikannya kapan? Apakah kita cicil per bulan? Ya dah. Kalau lembaga perbankan tuh biasanya bulanan. Atau kalau kamu minjam ke ini, ke Segaro, ke Mertua, mungkin kamu dalam inilah ya, 2 tahun ini lah ya, aku balikan. Ada dah? Ya benar? Ya. Siapa yang minjam pacarnya? Minjam modal dari pacar dia nya. Enggak masalah kalau dia memang usaha salon. Iya kan? Memang cantik itu modal. Mahal. Cantik itu mahal. Skincare aja sekarang 300 itu yang standar. Ada yang 100 tapi paling murah. Nah, Efeknya pun apa?
skincare-nya, peralatannya, apalagi yang cewek-cewek ini ya, Make up-nya. itu. Nah, Body care. ah, Hair care. sekali sebulan mau ada salon. Iya enggak? Iya. Salon itu masuk jenis usaha enggak? Iya. Masuk. Siapa yang pintar merawat badan? Yang apa? So salah satunya. Ya, ini kita alur mundur nih. Ya, nanti setelah ini nanti. Ingat masa pengembaliannya. Jangan dulu sampai sudah jatuh tempo, itu udah sanggup bayar. Siapa yang kecemar? Kita juga. Nah, ya kan? Kalau di lembaga perbankan, dapat surat cinta. Ya kan? Nah, keluar nih, kalau sebulan is okay ya. Mungkin lah dia sibuk, mungkin cuma di telepon gitu kan. Setelah 2 bulan, mulai peringatan pertama. Mulai dari 2 bulan peringatan lagi. Nah, yang terakhir barulah di eksekusi barang bangunan gitu. Ya enggak? Jadi itu kalau pinjam harus benar-benar dipikirkan. Misalnya nih ibu punya usaha, contohnya ibu kan punya bengkel nih ibu nih, ibu punya dana, ibu kan modal pribadi nggak ada modal join atau tambahan dari lain. Ketika ibu mau beli alat yang ini yang agak mahal, alat buat ngepres atau buat apalah namanya kan, harganya kan lumayan, ya kan? Kalau ibu beli pribadi duitnya nggak ada, otomatis ibu akan pinjam. Tapi ini pihak pemerintah sekarang kan udah banyak programnya nih. Meminjam itu kan, meminjam halus nih, nggak harus dengan yang reguler aja pinjamannya. Kan ada pinjaman, sama si ibu ambil ya, karena tadi ada ibu ada usaha gitu kan. Ya, tapi ibu juga harus tentukan ini. Nanti pengembalian itu mana? Kan nggak mungkin langsung kan? Nggak mungkin langsung. Otomatis ada lah. Ya kan? Harus dipikirkan. Ini dalam 1 bulan ini bisa nggak ibu nyicil segini? Karena biasanya ibu pengeluaran ibu ini contohnya ya. Mungkin pengeluaran ibu biasanya dalam 1 bulan itu pengeluaran ibu mungkin sekitar 2 juta gitu ya kan. Nah, terus dengan adanya ibu pinjam, mungkin angsuran dari pinjaman ibu mungkin ini tadi mungkin 2 juta pula gitu, dalam karena ibu mungkin ambil temponya mungkin sekitar 2 tahun gitu ya. Jadi mungkin pinjaman ibu angsurannya 2, berarti dalam 1 bulan ibu harus melontorkan dana. Dari mana ini kan ibu hasilkan? Itu kan yang harus kita pikirkan kan? Ya kan? Tambahan ini loh. Tambahan kita membayar dari cicilan kita itu tadi. Ini namanya kan risiko peminjaman. Kalau kita minjam otomatis ada cicilan yang harus kita ya. Jadi kita mungkin dari ini mungkin dana yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan yang biasanya. Yang ini ketika kita membeli alat baru, otomatis kita mempunyai nilai tambah. Ya enggak? Nilai tambah kan dari barang yang kita beli dengan dana pinjaman. Jadi ada nilai tambahnya. Ya, mungkin buat 1 bulan, 2 bulan pertama, mungkin pelanggan kita belum mengenal barang yang kita pinjam, ya kan? Tetapi untuk bulan-bulan berikutnya, mereka kan sudah tahu ini, ya kan? Kita sudah bisa mengkombinasikan barang yang dari sini dengan barang kita yang lama. Jadi nilai jualnya juga lebih tinggi. Maka dapatlah kita membayar angsuran. Itu yang harus kita pertimbangkan ini tadi. Ya. Yang terakhir ini apa tadi? Estimasi keuntungan. Nah, tadi kita udah dapat nih dari nilai yang ini, dari nilai barang
kira-kira. Ya kan? Nggak bisa kan? Terkadang untuk kita naik. Terkadang untuk kita atau stabil. Terkadang turun. Kalau ini turun, otomatis ditutupi sama untuk yang naik, asal tidak rugi. Kalau ini naik, ini turun, masih ketutup. Ketutup tak kerugian. Ya. Ya kan? Berarti ini untuk ini rugi. Yang ini stabil. Ya, biasa. Terus ketika yang stabil ini, pertama ini kan stabil nih, balik modal nih. Nah, yang kedua juga balik modal. Ini termasuk untung atau rugi nih? Tengah-tengah. Gimana? Itu udah termasuk rugi atau masih stabil? Termasuk rugi. Ya, termasuk rugi. Yang pertama, dana kita itu 2.000, ya. 2.000 kita gunakan untuk usaha. Yang pertama dia balik modal nih. Jadi gaji kita udah ada nih. Cuma sekedar balik modal. Jadi kita udah digaji. Hari kedua penjualan juga balik modal lagi. Dana 2.000 dapatnya 2.000. Jatuhnya rugi karena kita tidak dibayar. Tenang itu kita butuh tenaga dah. Iya kan? Nah, kalau tidak dibayar rugi. Walaupun stabil dari jatuhnya kita tetap rugi. Ya, ini dari tadi ibu yang cuap-cuap dah. Nah, sekarang ibu minta itu berapa orang di lokal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. 15 ya. 15 ibu cuma minta berapa nih ya? Ibu minta 4 lah. 4 kelompok. Ibu mengelompokkannya berdasarkan goncang-goncangan tadi. Iya ya, boleh ya. Nah, kita bagi kelompok pakai goncang dulu atau tugasnya dulu? Ya, tugasnya dulu. Dari tadi kita belajar tentang cara memperoleh modal. Terus ibu juga sedikit-sedikit membicarakan tentang usaha. Nah, ini yang ingin ibu ini kan, kamu bikinlah. Ini kelompok ya, artinya kamu join. Modal pun juga join. Karena caknya ini pemula. Kamu pemula berusaha, jadi kan takut nih. Kalau aku rugi 500.000 aku dewek yang rugi. Tapi kalau sama teman 50-50, 2,5 seorang gitu kan. Nah, ini ibu ingin kalian itu bikinkan jenis suatu usaha, terserah mau usaha apa, terus tentukan modalnya berapa, ya, modalnya berapa, jenis usahanya dulu ya, tentukan jenis usaha, modalnya berapa, terus keahlian kamu masing-masing di usaha itu kamu pakai apa. Kalau sekiranya kamu misalnya nih, kamu bikin pecel lele, ya, yang si A, si owner yang pertama, dia itu pecelnya sambelnya itu mantap, ya. Yang kedua ahli dalam goreng-menggoreng, ya. Yang ketiga ini si super ramah. Ya, kalau jadi pelanggan kalau nggak ramah gimana coba? Marah-marah. Karen dengar itu marah-marah, itu ciri khas ya. Ya kan? Coba kalau kamu buat kayak gitu di bangkol nih, nggak diuni orang. Oke ya? Kita goncang ya. Berapa orang dalam satu kelompok jatuhnya kalau 4? 4 lah ya. 4. Kita berarti 4 orang dalam satu kelompok. 4 orang. Kelompok. Oke. Kita mulai goncang arisan. Siapa sini yang biasa arisan? Cewek. Cewek ya. Cuma yang laki-laki ikut
Tuh. Suci. Sri Wahyuni. Ini kelompok ini masih Kelompok kelompok satu, satu. masih kelompok satu. Ini ibu nggak pilih ya. Ya. Jadi kalian nggak bisa protes. Ayo siapa lagi? Aji masih lama, tapi nggak apa-apa ya. Aji izin ke rumah sakit. Oh masih itu ya, yang kecelakaan tadi ya? Ya, Ya oke lah ya. ganti. Ganti, semoga cepat saudaranya cepat dapat bantuan ya. Katanya tadi butuh darah ya. Oke, sip. Aldo gantinya. Ana. Ana sakit. Ulang. Ulang lagi. Si Ana sakit. Nah. Suci lagi. Si Suci mana Suci? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Ini kita masih goncang-goncang ini. Aldo. Oke, Bro. Kalau si Aldo saya mah oke aja. Oke. Paham ya. Oke. Next ya. Kelompok 2. Satu lagi. Ojo. Desi nanti ibu minta ya perwakilan dari 200 juta sih. Ridwan Ridwan. Ya. Oke. Ini ngumpul nih cowoknya nih. Cowok kita cuma berapa orang ya? Ya, selesai. Udah selesai. Habis ya karena si Aji tadi ya. Sela. Ini kelompok 3 lagi. Kelompok 3. Putri Yolanda. Kelompok 1 udah bisa mulai ngerjain kok. Udah. Wah, Iya. Desi dua Pindah lagi, Bu. Hah? Pindah sementara nggak apa-apa. Ya. Erni ya. Ya. Si Erni kelompok 3 ya, Er? Ya. Kelompok 1 sudah mulai, kelompok 2, 3. Tuh. Siapa kamu? Dah, siapa tadi? Erni ya? Erni kelompok 3 kan? Hardi sudah. Tapi jangan terlalu belakang. Depan aja sudah Devi. Ini. Kelompok 3 di sini aja Hardi. Ya. Nanti siapa yang harus dikambil? Aduh. Udah juga nih mau berdiri dari tadi. Ayo. Sri, udah Sri. Udah ya Sri ya. Absennya lanjut ya. Udah. Ini gak usah. Absen udah ya. Suci sudah. Wah, ini tak ya.
sampai mana? Dan masa ini dan ini pemasaran caranya gitu ya. Kalau untuk antar jemputnya bisa semua. Pengepakan sama promosinya loh. Kamu kan kalau jual di mana harus ada promosinya kan? Promosinya kita apalagi sekarang kan orang cuma nggak bisa ngambil. Jadi kita dari ini kalau bahasa menarik sekali itu ini tingkat. Tapi kalau nggak mau masakan ini bisa, tapi sekarang ada juga teman yang dia pintar gimana ambil hati pelanggannya, gimana bercabang masakannya, ada kan? Ya kan? Promosi. Nah, tapi ya nanti kita ini sebelahnya ini kalau misalnya tempat bayar jual mungkin nanti yang beli cuma terus mungkin ada orang keluar lewat. Tetapi kalau kita masuk media sosial kan kita bisa terima ini apa namanya delivery. Nah, kan ada delivery juga. Jadi kan kita kan bisa meraup keuntungan nambah kan dari itu kan. Ya. Ini dari yang kayak gini nanti ke depannya siapa tahu ya kan? Nah, mungkin ketemu kawan aku, ya kan? Nah, mungkin kamu kan anaknya kalau bisa kan ini kayak pulang kumpul. Tapi dengan ada ya kalau jalan ini. Saya ingat dulu jadi pernah dulu kami cuma 50 lah, nggak bisa bikin rincian walaupun hanya sebatas rincian ya kasarnya dulu. Ini untuk setiap hari. Ini satu paket. Kalau saya salah. Ini loh yang itu. Berarti modalnya 200.000. Itu untuk 4 buket bisa kan? Iya 4 buket. Masih 200 paket biar kita kan adil. Apa nih? Ini modal yang kita di sini. Kalau 100 per hari langsung pulang langsung mungkin 25 hari pertama rata-ratakan aja lah 30 atau 25. Iya, jadi kasar dari yang tadi
Untuk dijoin nih. Kalau memang itu belum maaf ada mesin cuci satu lagi yang belum pakai, orang pakai yang punya maaf. Kan ada nih dana awal nih. Kan? Tapi otomatis masing-masing kemungkinannya nanti berbeda lah. Tapi kita bayarnya kecil ya. Tapi dibikin kantor juga udah masalah. Yuk, jaga agak ya habisnya. Kalau mesinnya berapa? Mesin cucinya? Kami belum beli juga. Tapi tadi kita jenisnya kecil-kecilan. Kalau yang itu 60 sampai 70 itu besarnya ya. Besarnya. Tapi mesin cuci yang 2 jutaan gitu. Terus gosokan 250-an, ya kan? Parfum laundry, sabun laundry. Lah, iya lah. Terus apa plastik pemakaiannya tuh packingnya tuh? Kan nggak seberapa tuh, sekitar 10 jutaan udah tuh. Lah, iya kan? Berarti bikin 10 sampai 15 tahun. Insya Allah. Kira-kira. Berarti mesin cuci kita yang kecil. Dan berarti menyabar makan dinar. Ayo kelompok 2 maju. Oh ya, ini udah dari tadi es boba, ini kebetulan siang-siang. Apa yang pas? Pesan. Ayo, siapa kelompok 2 yang harus jawab? Boleh dianya, cumanya kami juga ikut membantu. Bagusnya gimana? Kita di sini lah atau maju ke depan? Maju lah Anda, nanti biar ada mejanya. Gimana ya? Mohon perhatian kelompok lain kalau kelompok 2 mau mempresentasikan apa jenis usaha yang dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan usaha yang kami rancang, yaitu es boba muncul arek. Modal yang pertama itu kami mendirikan es boba itu di jalan itu kami membutuhkan kontainer tempat untuk jualan es boba itu. Itu perkiraannya sekitar 2 jutaan. Dan untuk beli bumbu untuk varian rasanya itu kami perkirakan 1 juta. Untuk beringkap sama pipetnya itu 300.000. Bahan-bahan untuk membuat bobanya itu 200.000. Dan susu, es batu, bikin spanduk lainnya itu sekitaran 500.000. Jadi total semuanya itu sekitar 4 jutaan. Varian yang kami sediakan pada boba kami ini adalah yang pertama ada varian santai tea, 2 strawberry, 3 green tea, 4 choco caramel, 5 cappuccino, 6 red velvet, 7 taro, 8 dalgona, 9 vanilla, 10 bubble gum. Di sini pertama kali kami menyediakan varian rasanya cuma 10 varian rasa. Belum tentu kedepannya mau kami tambah juga. Di bidang ini ya, di bidang keahliannya yang masuk ke sini administrasinya itu saya sendiri. Yang untuk melayani pelanggannya yaitu yang bertugas yang
yang bikin esnya, untuk bikin bobanya itu yang bikinnya itu Selasari, dan yang untuk bikin esnya itu Bangsang. Ini perkiraan lakunya jual es boba kami sehari itu minimal 30 kali. Minimal 30 kali ya. Bisa COD? Bisa. Kami juga menyediakan delivery. Misalnya naik ya. Harga satu cup itu kami tetapkan 10.000 per cup. Jadi untuk usahanya itu minimal kami memperoleh hasil jualan kami itu sekitaran 300.000 satu hari. Di sini kami menghitung keuntungannya itu per bulan. 300 hari dikali 1 bulan itu dapat 9 juta. Dengan modal 4 juta di sini kami sebulan dapat keuntungan 5 juta. Kan bagi 4 Dibagi 4 1 juta lebih sedikit. enggak, bagi 4 1 juta kan 5 juta. 1 juta disimpan buat modal tambahan kan? Ya kan tambahan kan? Yang 4 ini boleh lah. Tergantung nanti ya. Nanti udah ketemu ya estimasi itu tadi ya. Ya, oke. Kelompok berapa lagi yuk? Oh baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usahanya memang tercapai. Kami aku buka Bu. Iya, kan jualan bisa kan teman-teman ke kamu. Nanti ini kan yo bikin aku yo. Kan bisa tuh. Kalau kamu masih lagi kuliah, kamu kan ada orang di rumah, ya kan? Nanti antarin ya. Teman aku pesan nih. Kalau limo gratis ongkir. Anu jauh nih, aku segera. Ayo, kelompok buket. Buket bunga ya. Ayo. Ya udah, aku belajar. Yang namanya kita kan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi tentang rencana usaha kita. Di sini kelompok 1 memilih untuk mendirikan usaha yaitu jasa pembuatan paket uang. Buket ya. Jasa pembuatan paket uang di sini modal yang dibutuhkan yang pertama yaitu uang kertas. Di mana uang kertas ini kami khususkan dari customer sendiri. Jadi misal kalau kalian ingin buat uang kertas nominal 20.000 50 lembar atau 20.000 70 lembar itu dari kalian sendiri ya. Jadi kami tinggal menghiasnya atau buat buketnya. Oh, berarti cuma jasanya aja ya? Iya, Jasa terus ditambah kayak pernak-pernik. Jadi customernya kalau pengennya uangnya pecahan 100 berarti dia langsung kasih. Iya. Ditambahlah dengan uang jasa. Yang kedua yaitu plastik pembungkus uangnya. Yang ketiga kami butuhkan yaitu kardus bekas, tusuk sate, kertas hias, gunting, lem bakar, dan styrofoam sebagai penyangga uang. Di sini kami membagi keahlian kami masing-masing yaitu Suci dan Menanda sebagai pembuat paket, saya sebagai pemasaran paket yang mungkin nanti dipasarkan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Artinya dianya tim promosi. Ya kan kalau orang nggak mau promosi itu kan memang orang-orang yang speak-speaknya tuh lancar. Iya. Jadi gimana caranya kita menarik, ya kan? Yang kita omongkan ini menarik, bahkan datang ke aman, ya kan? Dan Aldo sebagai pengiriman produk. Di sini kami menyiapkan gratis ongkir dan bisa COD area Bangko saja. Jadi, nih kan sebentar lagi kan Desember kita wisuda nih. Ya. Ah, insya Allah terwujud. Amin. Oke, ya. Modal utama untuk
kemudian pemasok bahan atau pencari bahannya yaitu Reni. Kemudian untuk bagian promosi juga dibantu oleh Dania, bisa melalui online delivery atau langsung kami datang. Untuk harga normal sekitar 20 sampai 30 ribu. Harga pelajar kami ada diskon. Kalau untuk harga pelajar kami tetapkan untuk 20 ribu saja. Itu sudah free ST juga. Semuanya sudah free ST. Kemudian untuk spesial yang ulang tahun digratiskan. Untuk keuntungan per hari kami perkirakan sekitar 1 juta. Jadi kami dalam 1 bulan tidak setiap hari buka. Kami memberi waktu untuk istirahat juga sekitar 5 hari. Sekitar 25 hari, perkiraan untung 25 juta. Masya Allah, duitnya banyak. Kami dengan modal awal tadi kan 10 juta, jadi masih ada 15 juta yang nantinya akan dikalkulasikan lagi untuk pengembalian modal dan untuk biaya tambahan selanjutnya. Selain itu, Pesan dari beri dong 2. kalau mau pesan nanti tertera brosurnya Enggak buku. online. Sampai di alamat tujuan. Jangan WA, Sherlock. Google Maps ya. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Jadi apa namanya, antara sebelah sama boba mereka bisa Kolek. ya kan, sebelah kan, ya enggak? Yang ini pas saus-saus nih, nah pesan sebelah. Langsung diabetes. Nah, terus yang ini yang pedas-pedas kan, kalau pedas ini lagi, ya pesan sebelah, ya kan? Sebelah, toko apa? Boba, warung boba kan? Nah, bisa lah boba. Kolek. Tapi kalau yang ini karena dia bisa dari ini ya, karena promosi ya, Ya. si buketnya tadi. Bisa dari rumah juga. Bisa dari rumah, harus di warung pro. Ya, ayo kelompok yang terakhir. Ayo Pun. Ini lebih konkret nih. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin membuat usaha berupa laundry dengan pembagian tugas. Bagian pencuci itu ada Deci, setrika Vertika, packing Fani, kasir dan promosi Putri. Dengan modal usaha yang diperlukan itu sekitar 10 sampai 15 juta. Dengan masing-masing pembagian modal itu sekitar 2,5 juta per orang. Hal-hal yang diperlukan itu ada berupa mesin cuci 1 unit sekitar 2 juta, setrika 1 unit sekitar 200 ribu, timbangan digital sekitar 200 ribu, hanger 5 mesin sekitar 50 ribu, keranjang pakaian itu sekitar untuk 5 buah sekitar 100 ribu, tempat sewa itu per tahunnya sekitar 4 juta, promosinya 2,5, uangnya itu sekitar 150 ribu, deterjennya 100, listrik 500, air 200, plastik packing sekitar 50 ribu, jika ditotalin keseluruhannya sekitar 7.700.000. Lokasinya di sekitar pesantren atau asrama dan tempat-tempat pemukiman menengah ke atas atau elit. Harga cuci gosok itu sekitar 6.000 cuci gosok. murah cuci gosok. Nah, sih ketawa-tawa. Maksudnya kasih mesin cuci, cuci bros. Cuci gosok. Jadi cuci gosok. Harga cuci gosok itu sekitar 7.000 per kilo. Harga cucinya saja 4.000 lah. Cuci 4 juta sekilo. 4.000. Gak punya 4 juta. Dia ini udah ini, jadi nggak langsung saya nyebutnya ya. Harga gosoknya sekitar 4.000 dan
dengan dinas ya. Dikali 7.000 sama dengan gaji sebulan. Harga cuci 500 kilo kali 4.000 2 juta, dan harga gosok 500 kilo dikali 4.000 sama dengan 2 juta. Jika ditotalin semuanya jadi 17.500.000. Berarti kurang lebih penghasilannya akan balik modal selama per bulan. Mulai 1 cut gosok. Ya, hasil banyak naik. Selesai 3 tahun. Maklum kalau mau cuma cewek Tina doang. Oke, saya akhiri. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Dari sini, dari pemaparan setiap kelompok kan sudah ketahuan enggak? Ya kan? Kamu pasti sudah kelompok 1 sudah kelas nanti, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kira-kira mana dari ini yang lebih memungkinkan bahasanya? Sebelah. Sebelah kelompok pasti mempertahankan ya, tapi cuma dia yang bilang sebelah karena sesuai. Dia berpikirnya realistis. Iya Bu, soalnya sebelah. Sedang mana-mananya sebelah Bu. Walau nggak es ya? Kan kalau di sebelah kan biasanya ada menu es. Iya. Oke kan? Ayo tempat duduknya lagi di kan? Ya. Berarti ya dari sini kita bisa menyimpulkan ide ya. Berapa ya seharusnya usaha yang kita bikinkan? Atau mungkin kamu mau ternak lele kan? Ada kan? Ternak lele yang pakai embong aja dulu. Modalnya berapa? Ya. Mungkin dari duit jajan atau memang minta mama gitu ya. Asal jangan punya mertuamu. Ya. Next ya, kita lanjutkan penjelasan berikutnya ini tentang apa? Sumber-sumber modal. Kalau kamu bahas tadi modalnya dari mana? Modal sendiri. Dan Patungan. join, ya kan? Selain di samping modal kamu sendiri, kamu juga menggunakan modal dari teman. Ya, jadi usahanya join, kongsi. Kalau untung sama-sama, kalau rugi Sama-sama. sama. Jadi kamu nggak mentok apa namanya nih, ternak lele sekali rugi, wah capek kayak ini rugi. Coba sekali lagi rugi lagi. Jadi kan menjatuhkan semangat kan. Tapi kalau kamu dengan join, kalau capek kayak gini nih rugi terus, tapi teman kamu nggak apa-apa, kita kalau nggak ada ruginya, nggak gagalnya gimana kita bisa maju? Atau temannya nanti, yuk kita coba lagi, yuk kita cari dulu caranya gimana, semangat lagi, ya kan? Tapi kalau sendirian mentok, udah capek di dana, capek di pikiran, kantong habis, ini capek. Tapi kalau join itu banyak pendapat, ya kan? Pendapat sila gini, oh nggak apa-apa nih, masih bisa kita pakai yang ini nih. Walaupun mungkin masih rugi, tapi bisa kita alihkan dulu ke yang lain. Ya dah. Kayak ini tadi, misalnya sebelah kan bahan bakunya kan kerupuk. Kalau memang kurang laku, udah kerupuk itu kita goreng, kita kasih varian rasa. Sekalian kan banyak tuh jual Sebelah varian kering. rasa, ya kan? Apa? Nah, mungkin kerupuknya, jadi kan kerupuknya enggak terbuang sia-sia bahan bakunya. Ya. Nah, harus pintar-pintar ngakalin gimana caranya. Ya, modal sendiri dan pinjaman. Ya, kalau ini sumber modal kan modal sendiri dan modal Asing. asing disebut juga dengan modal Pinjaman. Ya. Nah, ini kelebihan modal sendiri. Kalau
toh. Kan kalau kita nih punya modal dewek nih, ya kan? Nah, ini besok aku harus yang kayak gini lagi. Oh, berarti aku harus jalan yang ini lagi. Tapi kalau kita join, kita pinjam, kita kerjasama sama orang, tentu kita harus minta pendapat orang lain dulu. Pendapat teman kita yang join. Menurut kamu gimana? Cocok nggak kalau kita nambah lagi bukanya? Kalau sekarang kita yang sebelah, kan pedas nih. Otomatis kita mungkin ada tambahan minuman. Gimana menurut kamu? Ya kan, kita harus minta pendapat kan? Ya enggak, nggak bisa kita memutuskan sendiri. Nggak bisa, ya. Nah terus kalau yang modal sendiri ini kita lebih aman. Lebih aman dalam artian kita nggak harus bayar cicilan, ya. Nggak harus ngelakuin ini. Nyenyak lah hidup malam, untung tak untung kamu nyenyak lebih aku yang rugi aku, yang untung juga aku. Tetapi setiap penjualan itu tetap setiap usaha itu pasti menginginkan keuntungan. Nah, kalau ada kelebihan tentunya ada kekurangan. Apa kekurangannya? Gimana? Modalnya kecil, jadi tidak terbatas. Yolah, kalau modal kita dewe, ini seberapa sih modal kita? Nah, ya kan? Modalnya kecil. Terus apa? Nah, kurang motivasi. Kenapa kurang motivasinya? Karena kita tidak ada project, jadi tidak ada tantangan kita nih. Ya kan? Nah, maju belum maju. Gak maju ya gak maju, ya kan? Kurang motivasi itu, apalah itu baiklah. Karena kita tidak mikir, ada lagi tidak enak dibayar, tidak mikir. Tetapi kalau kita punya pinjaman, ini harus ekstra berpikirnya besok aku harus apa ya? Ini masalahnya jatuh tempo, ini pinjaman yang kemarin tinggal sekian hari lagi nih, harus dibayar. Apa ya? Kira-kira. Nah itu kita membangkitkan motivasi kerja kita, semangat kita jadinya. Bikin aku kita, ya gak? Nah, terus kita ini nambah modal kita ini nih agak sulit karena kalau kita kurang motivasi, otomatis penjualan itu sebatas itulah. Orang tengok prospeknya yang seperti itu, malas kan orang? Malas, paling terus berapa piring atau dalam sehari. Jadi tidak, nah dalam penjualannya, ya kan? Terus nih tadi ada modal sendiri, ada modal asing, ada modal pinjaman. Kelebihan dari modal pinjaman, nah, namun kita minjam gak di bank itu berapapun yang kita minta pasti dikasih asalkan sesuai dengan jenis usaha yang kita buat. Pokoknya S dan K berlaku. Tahu S dan K? Syarat dan ketentuan sering kan nengok-nengok tuh S dan K berlaku. Kecil lah. Selanjutnya apa? Banyak perusahaan yang menawarkan dia kalau prospek ini prospek perusahaan yang kita dirikan ini tinggi. Ya enggak? Kenapa? Karena motivasi kita tadi tinggi. Ya kan? Kok motivasi kita tinggi? Kita mikirkan nih dana yang gelontorkan bank sebanyak ini kalau nggak kita olah dengan baik, habis rugi. Jadi kita membangkitkan kreativitas kita, ya enggak? Nah, kalau kita pilih kekurangan, kebalikan dari kekurangan modal sendiri, ya kan? Kalau yang tadi kita nggak mau mikir dulu, ya. Kalau yang ini kita pikirkan bunga pinjaman kita di sebulan berapa, sanggup dan kita bayar, ya enggak? Kalau minjam nih pada dasarnya bikin hidup itu tidak nyenyak. Iya, benar. Kita mikir, ya Allah bulan ini cicilanku Allah Akbar. Ya Allah bunga pinjaman bank ini belum dibayar, arisan ini belum. Ya kan? Jadi susah itu kan? Nah, terus apa? Kalau kita minjam, otomatis ada jangkanya kan?
pinjam angsurannya 12 bulan, sebulan, kemudian tadi sekitar 2 juta. Ya udah, gimana cara kita berpikir untuk menghasilkan angsuran ini? Ya kan? Nah, ini juga pinjam yang 12 bulan ini bisa juga kita jadikan prospek berikutnya. Artinya gini, ketika memasuki ketika 10 bulan angsuran, kan sisa 2, ya kan? Sisa 2 bulan nih. Yang untuk 2 bulan ini sudah kembali di sini. Otomatis 1 bulan ini kita sudah aman ya. Kita akan berpikir lagi, ya ampun, tidak terasa ya, cicilan aku tinggal 2 bulan lagi. Kayaknya kalau aku nambah pinjaman, alhamdulillah ini dari pinjaman yang pertama lancar, ya gitu misalkan ya, lancar. Otomatis ya, aku pengen yang lain lagi kan. Atau kita mungkin buka cabang, ya enggak, buka outlet baru kan. Kalau peminjaman kita itu pembayarannya itu lancar, pihak bank itu malah menawarkan lagi, ditawari lagi gitu, mau lagi tidak, pinjam lagi tidak. Padahal kita yang mikir, tidak kuat lagi mikir cicilan, gitu ya. Pusing bu, tapi tidak tidur malam, iya kan? Bingung, penting kita. Nah, ingat ya, kelebihan kekurangannya lagi. Selanjutnya apa? Beban moral. Kenapa ibu bilang beban moral? 2 menit lagi. Kenapa tidak beban moral jadinya? Tidak tidur malam nih mikir cicilan. Jadi semangat kita bangkit. Sekiranya kita tidak kebayar pinjaman kita, malu tidak? Itu ibu bilang tadi dapat surat cinta dari bank. Yang mikir gemetaran nih pas buka kebayar gemetaran duluan nih. Iya, karena anggunan tadi itu yang bikin kita gemetaran. Pinjam kan ada anggunan kan? Ada anggunan, jangan salah-salah ya, aku nggak mau memberikan pinjaman kalau nggak anggunan. Dan pinjaman diberikan sesuai dengan anggunan. Kalau anggunan itu nilainya 200 juta, artinya dia bisa memberikan kita pinjaman itu 100 atau 150. Nggak mau dia ngasih 200 juta. Anggunan kita diambil dinilai 200 juta, dia kasih 200 juta, pihak bank, ya kan? Nah kita mikir nih kalau anggunan kita ke nasabah, gimana dengan pegawai kita? Gimana dengan usaha kita? Jadi